Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya Eko Pamuji di channel Eko Pamuji. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara menyelesaikan soal uji LSP. Jadi video ini adalah video kelima membahas soal uji LSP untuk siswa kelas 3 SMK. Jadi teman-temanku semua siswa kelas 3 SMK tidak perlu khawatir karena soal untuk uji kompetensi LSP spreadsheet ini sudah saya bahas dalam video 1 sampai video kelima. Jadi teman-teman yang belum melihat video sebelumnya silahkan lihat pada kolom deskripsi di bawah ini. Di sana saya sertakan link untuk melihat video sebelumnya. Jadi teman-teman nggak usah takut, silahkan lihat videonya. Soalnya sangat mudah, teman-teman bisa kerjakan pastinya. Jadi nggak usah panik, nggak usah khawatir lulus nggak uji LSP, karena uji LSP tidak sesulit seperti yang kita bayangkan. Cuman bedanya seperti UKK itu, kalau UKK kan kita biasa dikasih soal dulu ya. Tapi kalau uji LSP ini enggak. Begitu kita mau ujian langsung diberikan soal hari itu juga. Di situ kita memahami soal, maksud soalnya seperti apa, baru kita lakukan. Cuman itu bedanya teman-teman. Jadi di sini penting buat teman-teman memanage waktu. Bagaimana belajar spreadsheet itu dengan waktu singkat. Supaya waktu 1,5 jam itu bisa teman-teman selesaikan tepat waktu atau waktu itu tersisa gitu ya teman-teman, jangan sampai melebihi dari waktu yang telah ditetapkan. Oke teman-teman, kita lanjut saja teman-teman. Kita sekarang akan melanjutkan video keempat, yaitu sekarang kita akan membuat grafik umur utang. Nah, untuk grafik umur utang teman-teman juga bisa lihat pada soal. Kita diinstruksikan suruh membuat tabel seperti ini ya, sama seperti soal saya sampaikan sebelumnya. Silakan buat sama supaya nanti ketika ada pertanyaan di sini kita tidak kesulitan. Contoh seperti ini teman-teman. Isian sel B5, kita isian B5, kita langsung menuju ke soal kita, ke lembar jawaban kita B5 seperti ini ya. Isikan dengan tabel umur piutang. Tabel umur utang ini maksudnya ya. Tabel umur utang di sini H20. H20 ini dia teman-teman ya. Kemudian yang berikutnya untuk B6 di sini I20. Selanjutnya J dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat ini berurut teman-teman ya. H, I, J, K, L. Nah, oke. Nah, terus bagaimana cara menyelesaikannya? Ya, klik di sini teman-teman, klik. Kita klik sama dengan, kita langsung menuju umur utang, kita menuju ke H20. Klik di sini, enter. Nah, untuk yang kedua ini adalah I. Jadi kita bisa copy aja teman-teman. Klik kanan copy atau bisa kita pilih tombol di keyword CTRL dan C, ini copy. Kemudian enter. Kita klik di sini teman-teman. Klik Ctrl V, I. Kita ganti H ini jadi I. Enter. Kemudian kita klik di sini lagi, Ctrl V. Ini kita ganti J. Klik paste, Ctrl V. Nah, ganti K. Kemudian kita klik di sini L. Nah, jadi kalau kita lihat di sini H, I, J, K, L. Nah, selesai seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian penjumlahan dijumlahkan dari atas sampai paling bawah. Jadi kita jumlahkan saja sama dengan sum, buka kurung, dari atas sampai paling bawah. Enter. Selesai teman-teman. Seperti itu saja untuk membuat tabelnya. Selanjutnya kita langsung masuk ke grafiknya. Nah, seperti ini grafiknya teman-teman ya. Kita langsung saja kita blok dari sini sampai di sini, isian tabel ini. Kemudian kita pilih insert. Kita ambil chart di sini teman-teman, grafik. Di situ diminta, kita klik di sini. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, yang paling mendekati ini ya, kita klik di sini. Nah, sudah selesai kita teman-teman membuat grafik seperti itu. Kita tinggal tambahkan judulnya di atas, grafik umur utang. Nah, untuk menambahkan judul, kita pastikan kita sedang menseleksi grafik. Kalau misalnya kita berada di sini, kita klik di sini. Kemudian kita pilih layout. Di sini ada chat title, kita klik chat title.
Kemudian kita pilih above chart. Kenapa above chart? Karena ada di atas grafik. Ya, judul tabelnya ini ada di atas grafik ini. Maka kita pilih above chart. Oke, kita klik di sini. Kemudian kita tulis grafik umur utang usaha. Kita hapus, kita ganti grafik umur utang usaha. Oke, sudah teman-teman. Kemudian kita lihat lagi di sini ada persennya ya. Kita klik di sini. Kemudian kita pilih data label. Nah, di sini teman-teman kita bisa lihat. Kalau di sini tidak ada data label, tidak ada labelnya. Kalau di sini berada di tengah-tengah. Ini teman-teman bisa lihat di sini ya. Contohnya berarti akan ada di sini nanti. Kalau di sini insert N di dalam tapi agak keluar gitu ya. Kalau di sini di luar dia, outside N di luar di akhir. Kalau di sini di tempat yang terbaik ya, best fit ya, diambil nanti posisi. Nah, kalau kita lihat di contohnya di sini, dia di dalam agak keluar ya. Jadi kita pilih yang ini teman-teman, insert N. Nah, tapi sekarang di sini teman-teman, di sini yang tertulis nominalnya. Sementara di sini di soal kita harus membuat persennya. Terus bagaimana caranya? Kita bisa pilih data label ini teman-teman. Kemudian kita pilih more data label. More data label. Nah, di sini teman-teman, pada label option ini kita bisa ganti value di sini. Kita ganti menjadi persen. Maka yang akan ditampilkan adalah persen seperti ini teman-teman ya. Kemudian kita pilih OK. Sudah jadi teman-teman. Nah, mudah bukan? Nah, untuk merapikannya kita bisa klik tabelnya di sini. Kemudian kita klik di sini teman-teman. Kita geser saja. Yes. Oh, kelebihan. Kita bisa tarik lagi. Klik tabel di sini, kita tarik ke kiri. Klik tabel, kita tarik seperti ini. Nah, sudah teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. Sangat mudah bukan? Oke, sangat mudah sekali. Lanjut teman-teman, kita masuk yang kedua yaitu grafik umur utang. Grafik utang. Nah, yang berikutnya adalah grafik utang. Seperti pada soal, panduannya kita suruh membuat tabel seperti ini dulu. Kemudian kita isikan tabel sesuai dengan instruksi. Nah, di sini teman-teman kita bisa link tabel umur piutang sel A6 sampai A18 kolom nama supplier. Jadi kita ambil datanya dari tabel umur utang teman-teman nih. Tabel umur utang. Kita klik di sini yang sel A. Yang sel A6 sampai dengan ini. Jadi kita ambil untuk nama supplier itu dari sini ya teman-teman ya. Oke, kemudian kita langsung aja teman-teman biar nggak lupa, kita klik sama dengan di sini, sama dengan kita menuju ke umur utang, kita klik di sini, enter. Nah, kemudian kita klik tarik ke bawah teman-teman. Sap, selesai sudah teman-teman. Kemudian kita lanjut ke isian sel B, B3 sampai dengan B15 itu diambil dari kolom sel E6 sampai E19 pada tabel umur utang. Jadi kita bisa lihat tabel umur utang lagi yang bagian E ini teman-teman sekarang. Yang bagian E yang ini sampai dengan sini. Instruksinya sampai dengan E19. Oke, kolom jumlah. Berarti sampai jumlah ini teman-teman ya. Sampai jumlah utang. Jadi kita langsung aja teman-teman, kita sama dengan di sini. Sama dengan yang umur utang, yang E. Klik yang paling atas, enter. Nah, kemudian klik tarik ke bawah. Sap sampai jumlah. Dah selesai teman-teman. Oke. Ya, lanjut kita membuat grafiknya. Sama seperti tadi teman-teman, untuk membuat grafiknya kita klik blok aja isian datanya ini. Kemudian kita pilih insert chart. Nah, grafiknya adalah grafik batang ya. Kita bisa klik di sini. Mana yang paling mendekati teman-teman bisa pilih. Misalnya ini ya. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat sekarang. Bandingkan antara tabel ini dengan tabel ini. Di sini ada seriesnya ini kita hapus ya teman-teman ya. Kita klik di sini, kita delete. Sudah selesai teman-teman. Kemudian kita lanjut lihat lagi. Di sini ada judul tabel. Kita bisa pilih di sini teman-teman. Layout. Chart title. Kalau teman-teman nggak muncul layout ini berarti teman-teman tidak menseleksi grafik ini, misalnya seperti ini.
Nah, di sini nggak akan muncul layout ya teman-teman. Jadi untuk memunculkan layout kita klik di sini dulu, kemudian pilih layout. Nah, kita klik di sini above chart, chart title above chart. Kita akan membuat judul dari grafik. Kita klik, kita hapus dulu, kita ganti dengan daftar utang usaha. Oke, daftar utang usaha seperti ini teman-teman ya. Sudah, kemudian kita bisa klik bebas teman-teman. Nah, sudah jadi. Selanjutnya kita lihat lagi teman-teman, di sini ada vertikal judul tabel vertikalnya di sini ya. Ini dalam rupiah. Nah, kita langsung saja buat axis title di sini teman-teman. Oke, di situ adalah ini vertikal ya teman-teman. Ini vertikal, sementara ini yang horizontal. Nah, kita bisa lihat yang vertikal. Kemudian kita lihat di sini teman-teman. Nah, kalau horizontal, di sini gambarnya seperti ini teman-teman. Di sini nih. Maka dia tulisannya dalam rupiah kan seperti ini, dalam rupiah. Guys, ke kanan horizontal. Kalau vertikal dia dari atas ke bawah, DALAM gitu ya. Terus gitu sampai ke sini. Nah, tapi sementara kita tidak seperti itu teman-teman. Kita diminta menggunakan rotate seperti ini. Kita berarti pilih rotate title, kemudian kita isikan axis titelnya ini, kita hapus, kita ganti namanya dalam rupiah. Oke, kemudian yang di bawah ini juga ada judul yang horizontalnya. Apa ini? Nama supplier atau pemasok. Langsung kita pilih axis di sini, tabel axis title ya, klik di sini. Kemudian kita pilih horizontal, kita pilih title below axis ya. Kita klik di sini, kita hapus ya teman-teman. Kita isikan data supplier atau pemasok, untuk kurung. Kemudian kita klik bebas. Nah, sudah jadi teman-teman. Seperti itu saja teman-teman ya. Kemudian kita bisa tarik untuk merapikan tabelnya. Kalau ini kan di sebelah kanan, kita klik tabel sini teman-teman. Nah, pas ini kita tarik. Set. Nah, seperti ini. Oke, kalau kita mau lihat di sini posisinya seperti ini ya, kita tinggal tarik-tarik aja teman-teman nih. Kira-kira sudah pas atau belum. Oke, seperti itu. Oke, sangat mudah bukan teman-teman? Oke, jadi nggak usah khawatir teman-teman. Uji LSP tidak sulit seperti yang kita bayangkan. Tipsnya bagaimana supaya mengerjakan ini 10 menit yang saya sampaikan tadi, saya berikan ini ke murid saya. Biasanya saya suruh mengerjakan sering berlatih. Jadi siswa ini sering berlatih untuk menghadapi soal-soal yang seperti ini. Nah, ini kita bisa latihan dari soal UKK sebelum-sebelumnya. Itu ada soal Excel, yaitu rumusnya nggak jauh-jauh dari if, VLOOKUP, HLOOKUP gitu ya, absolute seperti itu. Jadi kita sering berlatih. Di sini kita tadi kemarin kita juga sudah menyelesaikan soal yang menggunakan rumus if. Nah, rumus-rumus if ini yang biasa sering jadi kendala kita ya, karena tidak terbiasa tadi. Ini tidak perlu dihafalkan rumus if ini, kita cukup pahami saja. Kenapa demikian? Karena pada saat kita menuliskan rumus if misalnya sama dengan if seperti ini, kita buka kurung. Nah, di sini sudah ada contekan ini. Kita harus masukkan logika, value 1, value 2. Yang penting kita paham dulu. Kalau udah paham, gampang itu. Jadi nggak perlu dihafal. Yang penting kita paham maksud dari if itu apa, maksud dari VLOOKUP itu apa, dan seterusnya. Oke, jadi intinya pahami rumus-rumus ini, kemudian sering berlatih, maka bisa mengerjakan dalam waktu singkat. Seperti itu ya. Kenapa harus cepat-cepatan? Karena begini, soal di LSP ini sudah saya sampaikan di awal tadi, kita tidak tahu dulu soalnya. Jadi ketika kita mau ujian, langsung kita dikasih soal. Jadi kita tanpa kita tahu soal sebelumnya. Jadi di situ kita memahami maksud dari soal ini seperti apa. Itu kan butuh waktu. Jadi kalau kita mengerjakannya saja lama, memahami soalnya lama, tentu habis waktunya. Katakanlah lama kita memahami soalnya, tapi mengerjakannya kita cepat. Akhirnya waktunya bisa terselesaikan juga dengan baik. Seperti itu teman-teman. Oke, jadi
bagi teman-teman yang belum paham video, nah teman-teman bisa belajar dari channel YouTube saya. Silahkan lihat pada playlist di situ. Di sana ada seri video ini. Tipsnya bagaimana untuk belajar dari YouTube. Jadi kalau saya biasa teman-teman, langkah di video ini terlalu panjang, teman-teman bisa pause dulu, berhenti dulu, kemudian teman-teman catat di kertas langkah-langkahnya, terus play lagi, catat lagi, play lagi, catat lagi, supaya nanti teman-teman sudah punya catatan sendiri. Pertama, kita lihat dulu dari awal sampai akhir itu seperti apa sih demonya, seperti apa demonya. Sudah tahu demonya, kemudian yang kedua kita catat. Setelah kita sudah catat, maka yang ketiga kita praktekkan. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya kita latih dengan soal-soal yang lain sehingga kita semakin terbiasa. Begitu teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pembahasan soal uji kompetensi. Oke, jadi untuk seluruh siswa kelas 3 SMK, saya ucapkan selamat belajar, selamat berlatih, semoga lulus uji LSP Spreadsheet. Demikian, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.